wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aprianti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep motivasi. Motivasi merupakan proses menjelaskan mengenai kekuatan arah ketentuan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan yang lebih difokuskan menjadi tujuan organisasi terhadap perilaku yang terkait pekerjaan. Yang pertama, teori awal motivasi. Yang pertama, teori Maslow. Kebutuhan manusia dengan sendirinya membuat semacam kehendaki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Yang kelima, aktivitas diri. Yang kedua, teori yang dikemukakan oleh Verloes mengusulkan dua sudut pandang berbeda mengenai manusia, yaitu satu sisi secara mendasar negatif. Yang ketiga, teori Hertzberg. Bila cenderung senang, maka mereka cenderung menghubungkan dengan karakteristik tertentu yang perakor interaksi seperti prestasi, pengabdian, dan tanggung jawab kemajuan dan pembentukan ke dirinya. Yang keempat, teori Merselberg. Kebutuhan akan mencapaikan adalah dorongan untuk presentasi, untuk menyampaikan berhubungan dengan serangkaian standar. Yang kedua, teori akan di kedua rasa ada. Teori Herbert. Bila cenderung senang, maka cenderung menghubungkan karakteristik tertentu pelakor interaksi seperti prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, teori Meserder. Dan teori Meserder ada tiga. Yang pertama, ketentuan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi untuk mencapai tujuan berhubungan dengan serangkaian standar. Yang kedua, kebutuhan akan kadaluarsa adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi adalah keinginan untuk berhubungan dengan penuh persahabatan dan intrapersonal yang terkait. Yang keempat, teori kontemporer penentuan nasib sendiri. Teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan elektrik untuk perilaku yang sejumlahnya tingkat motivasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya, teori penerapan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan individu dan keputusan merupakan pendekatan utama perilaku. Suatu tujuan objek dari tindakan apa yang kita inginkan dicapai oleh seseorang. Yang selanjutnya, teori ekspresi diri. Teori ini juga dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa suatu keyakinan individu mampu melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, teori penguatan. Teori penguatan ini mengakibatkan keadaan dalam individu dan hanya memutuskan perhatian kepada upaya yang terjadi ketika dia melakukan beberapa tindakan. Yang selanjutnya, teori keadilan. Teori ini menyatakan bahwa perbandingan individu mengenal input dan hasil pekerjaan mereka yang berespon untuk menghilangkan keadilan. Di dalam teori keadilan ada empat poin. Yang pertama, mengubah persepsi diri. Yang kedua, mengubah privasi orang lain. Yang ketiga, mengubah hasil untuk mengeluarkan gaji. Yang keempat, meninggalkan bidang atau keluar dari pekerjaan. Yang selanjutnya, teori ekspektasi. Teori ini memuaskan perhatian pada tiga hubungan. Yang pertama, hubungan upaya kinerja. Prioritas dirasakan oleh individu yang mengerjakan sejumlah upaya yang berkaitan akan mengerjakan pada kinerja. Baiklah, yang kedua, hubungan kinerja imbalan. Keadaan yang bagaimana individu meyakini untuk melaksanakan pada suatu tingkat tertentu akan mengarahkan kepada
keterampilan hasil. Yang ketiga, hubungan imbalan adalah tujuan pribadi keadaan yang mana imbalan organisasi akan melunaskan tujuan pribadi individu. Penerapan motivasi. Yang selanjutnya, penerapan motivasi dalam organisasi. Penerapan motivasi dalam organisasi memiliki teori dua faktor dalam organisasi. Pemahaman terhadap motivasi bagi setiap pemimpin sangat penting, artinya namun motivasi juga didasarkan sebagai suatu yang sulit. Untuk materi selanjutnya, aplikasi konsep motivasi dalam organisasi. Dalam aplikasi ini ada 3. 1. Mengubah sifat lingkungan kerja adalah rancangan kerja ini bisa dilihat dengan model karakteristik pekerjaan yang membagi pekerjaan kepada 5 dimensi pekerjaan utama: keanekaragaman, penampilan, identitas tugas, arti tugas, otonomi, umpan yang baik. Yang kedua, ketertiban karyawan. Ketertiban karyawan adalah sebuah proses prinsip yang memasukkan untuk meningkatkan komitmen karyawan untuk keberhasilan organisasi. Ada 3 bentuk utama ketertiban karyawan. Yang pertama, lingkaran kualitas. Yang kedua, manajemen presip. Dan ketiga, presip. Yang ketiga, pemberitahuan penghargaan terhadap karyawan. Ada 4. Yang pertama, beberapa bayar karyawan dan bagaimana struktur barangnya. Yang kedua, bagaimana cara membayar setiap karyawan yang bisa diputuskan melalui perencanaan pembayaran variabel dan rencana pembayaran berdasarkan keterampilan. Yang ketiga, tujuan tunjangan yang diberikan utama. Apakah harus menampilkan tunjangan yang harus memberikan pilihan tunjangan yang diberikan. Yang keempat, bagaimana cara penyusunan program pengakuan karyawan. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.